Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan saya Yopi Nugraha. Kali ini kita akan membahas sebuah project membuat toko online ya. Jadi toko online yang akan kita buat kali ini, kita akan buat itu menggunakan WordPress ya. Jadi gampang-gampang susah sih sebenarnya buat toko online dari WordPress, tapi saya pikir bisa diikuti lah meskipun oleh pemula yang tidak paham codingan pun juga gitu kan. Ini bisa diikuti dan kalian bisa buat toko online ini dengan mudah mengikuti tutorial yang saya berikan ya. Tutorial ini saya akan buat dari mulai offline sampai dengan online ya, sampai aplikasi ini benar-benar bisa digunakan secara online ya. Oke, kita langsung aja ikuti tutorialnya. Let's go. Baik teman-teman semuanya, kita bisa lihat di layar untuk membuat sebuah toko online ini memang seperti saya katakan sebelumnya itu sih gampang-gampang susah gitu ya. Banyak sekali mungkin cara ya untuk membuat toko online ini. Ini yang pertama, itu biasanya dilakukan oleh para programmer itu atau para developer gitu ya. Mereka itu coding manual, bisa menggunakan framework kayak misalkan CodeIgniter, Laravel, terus kemudian Y dan lain sebagainya ya. Kemudian ada juga yang memang mengembangkan toko online ini dengan menggunakan blogger gitu kan. Blogger ini kalau dulu zaman saya kuliah itu biasanya dipakai untuk berita-berita gitu kan, dan ya info-info lah gitu kan. Kalau sekarang banyak para pengembang-pengembang membuat template toko online itu dengan menggunakan blogger. Jadi kita bisa membuat toko online dengan menggunakan blogger, tinggal kita cari aja tema yang sesuai yang memang untuk blogger ini gitu ya, atau mungkin kita bisa buat sendiri kalau memang sudah bisa untuk membuatnya. Terus kemudian ada juga yang menggunakan WordPress ya. WordPress ini kalau menurut saya sih untuk saat ini sangat wonderful ya, mudah untuk dipelajari meskipun mereka itu tidak paham tentang bagaimana cara membuat coding dan lain sebagainya, karena di WordPress ini bisa loh membuat sebuah toko online itu tanpa ngoding gitu ya. Dan yang berikutnya itu adalah ada juga toko online yang memang sudah berbentuk Android gitu ya. Masih banyak cara-cara lain yang memang bisa digunakan untuk membuat toko online ini. Tapi untuk kali ini kita akan membuat sebuah toko online itu dengan WordPress ya. Kenapa saya memilih WordPress? Kalau menurut saya WordPress ini gampang-gampang susah gitu ya, tapi bisa diikuti lah oleh para pemula pun untuk membuat sebuah toko online. Apalagi dalam keadaan seperti sekarang pandemi ya, dimana semua memang sudah dilakukan secara online, mungkin sudah waktunya untuk mengedukasi masyarakat pun bisa membuat toko online sendiri. Nah selanjutnya, untuk membuat toko online dengan WordPress ini, kita perlu mempersiapkan beberapa aplikasi yang memang dibutuhkan untuk bisa membuat toko online ini ya. Saya akan buatkan tutorial ini mulai dari bagaimana pembuatan secara offline, kemudian pembuatan secara online. Nah, apa saja software yang memang dibutuhkan ketika kita membuat aplikasi toko online ini di laptop atau di PC kita secara offline ya. Nah, untuk membuat toko online secara offline, di sini saya membutuhkan XAMPP. Kenapa saya memilih XAMPP? Karena XAMPP ini sudah membundel kebutuhan-kebutuhan aplikasi yang perlu kita install. Seperti misalkan PHP, terus kemudian ada web server, terus kemudian ada database server, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. XAMPP ini sudah membundel dalam satu paket ya. Jadi kita perlu memiliki XAMPP ini. Terus yang berikutnya, kita harus memiliki WordPress. Kita harus download secara offline, kemudian kita installkan ya di laptop atau di PC kita. Kemudian berikutnya kita juga harus mempersiapkan shopping chart ya. Sebenarnya shopping chart ini bisa kita cari ya, download di internet banyak, mulai dari yang gratisan sampai juga yang prabayar. Kemudian saya juga akan menggunakan plugin WooCommerce untuk lebih melengkapi toko online yang akan kita buat. Oke, kita langsung aja. Pertama kita download dulu XAMPP, masuk ke situs XAMPP-nya ya.
Teman-teman semuanya bisa buka browsernya, bisa menggunakan Google Chrome, terus kemudian bisa menggunakan Mozilla atau misalkan Opera Mini, terserah lah teman-teman hobinya di mana. Nah, di sini mungkin kita cari dulu XAMPP download ya. Nah, ini sudah ada di sini. Kita langsung searching aja. Nah, di sini kita tinggal pilih aja masuk ke Apache ya. Di sini kita tinggal klik. Nah, di sini kita disajikan beberapa pilihan untuk download, ada untuk Windows, kemudian ada untuk Linux ya, dan di sini juga PHP yang saat ini sudah udah tersedia itu sampai versi 8 ya, tapi saya pikir saya akan menggunakan versi 7.3 saja lah ya, yang lebih minim yang ada di sini gitu ya. Oke, kita tinggal klik download saja di sini ya. Nah, ini kebetulan saya sudah download sebelumnya. Untuk download kita tinggal oke saja ya. Nah, kita tinggal klik tombol start aja untuk mendownload ya. Tunggu beberapa waktu. Untuk lamanya sih mungkin tergantung kecepatan internet teman-teman semuanya ya. Kita tunggu aja sampai dengan selesai, kemudian kita install XAMPP-nya ya. Oke, baik teman-teman, downloadnya sudah selesai ya. Berikutnya kita download WordPress. Nah, kalian bisa masuk ke halaman Google, kemudian bisa ditulis WordPress WordPress download ya. Di sini sudah ada. Nah, kemudian kita tinggal masuk ke halaman wordpress.org, tinggal klik saja. Nanti kita akan diarahkan ke halaman WordPress ya. Nah, ini kita sudah ada di halaman WordPress-nya. Kita tinggal scroll ke bawah. Nah, di sini ada download untuk WordPress-nya ya. Ini ada versi 5.7.2. Kita download aja. Nah, kebetulan saya juga sudah download nih. Nah, tinggal kita oke saja untuk download ya. Kemudian kita start download. Filenya kurang lebih 16 MB-an ya tadi kita lihat. Nah, ini kita tunggu aja proses downloadnya sampai dengan selesai ya. Lalu kemudian nanti kita installkan WordPress-nya. Nah, baik teman-teman semuanya, proses download akan segera selesai ya. Nah, ini downloadnya sudah selesai. Kita tinggal cek aplikasi downloadan kita lalu kita install. Oke. Nah, teman-teman semuanya, ini adalah aplikasi yang sudah kita download tadi ya. Ada XAMPP, kemudian juga ada WordPress. Nah, kemudian langkah apa yang perlu kita lakukan sekarang? Kita install dulu XAMPP-nya ya di komputer atau di laptop teman-teman. Jika memang belum terinstall di laptop atau di PC-nya. Jadi kita caranya tinggal klik saja di sini 2 kali. Kemudian kita tinggal tunggu, nanti akan muncul ya sebuah pop-up ya. Nah, ini sudah muncul, kita tinggal klik OK saja. Nah, di sini teman-teman semuanya tinggal klik next saja. Nah, di sini apa yang akan kita install? Di halaman ini tuh kita ada Apache, ada MySQL, ada FileZilla gitu kan, ada Mercury, ada Tomcat juga gitu kan. Nah, PHP juga di sini akan kita install, ada PHP MyAdmin. Kebetulan sih sebelumnya saya udah install XAMPP ini di PC saya ini ya, tapi kita coba aja, kita next. Nah, di sini sih saya sebelumnya sudah install, jadi saya di sini taruhnya di directory C, saya tambahkan 2 saja ya teman-teman semuanya. Nah, kalau mungkin teman-teman belum terinstall, ini nggak usah pakai 2 kayak gini aja ya. Ini saya karena memang sebelumnya saya sudah install, jadi saya tambahkan angka 2 di sini biar tidak sama ya. Terus kemudian tinggal kita next saja. Bahasanya di sini tinggal kita pilih aja ya. Di sini ada 2 pilihan, tapi saya untuk memilih bahasa Inggris saja ya. Kemudian di next, ini kita next juga. Terus kemudian ini kita close aja kalau muncul pop-up kayak gini ya. Kita next aja. Nah, ini sedang proses instalasi ini teman-teman semuanya. Jadi untuk proses instalasi di XAMPP ini mungkin membutuhkan waktu ya, beberapa menit. Emang agak cukup lama sih gitu ya. Buat teman-teman semuanya yang mau install XAMPP ini, kalian bisa ngopi dulu gitu ya, bisa apa dulu gitu kan, karena memang agak lama sih, lumayan lah gitu, bisa santuy dulu lah ya sambil nunggu instalasi.
Baik teman-teman, kita tunggu aja sampai proses instalasi ini selesai ya. Nah, baik teman-teman semua ya, di sini proses instalasinya sudah selesai ya. Jadi kita tinggal di sini tinggal klik finish saja kalau memang ini sudah selesai. Di sini kita memerlukan untuk mengaktifkan Apache dan MySQL. Kita tinggal tekan tombol start di Apache-nya. Nah, ini kita tinggal allow akses saja ya. Kalau ada notifikasi seperti itu. Nah, ini kalau misalkan sudah warna hijau ya, berarti ini sudah aktif ya. Kemudian MySQL-nya juga kita aktifkan ya. Oke. Nah, kita allow saja. Oke, siap ya. Nah, untuk langkah berikutnya kita akan menginstal WordPress-nya di XAMPP. Nah, caranya kita bisa kopikan WordPress-nya terlebih dahulu ke local disk C, kemudian di sini ada XAMPP ya. Nah, di sini cari folder htdoc. Oke. Nah, saya tinggal pastikan di sini saja. Oke. Nah, di sini saya ekstrak. Dan kita rubah ya namanya, kita rubah terlebih dahulu. Contoh di sini kita akan buat toko online ya, toko 10 contohnya ya namanya. Oke, ini file WordPress-nya. Nah, sekarang kita close aja dulu. Nah, teman-teman semuanya, untuk pemanggilannya kita bisa menggunakan browser, entah itu mau menggunakan Google Chrome, Mozilla atau yang lainnya. Kita tinggal tuliskan di sini localhost. Kita masuk dulu ke phpMyAdmin ya. Nah, ke sini. Saya di sini akan buatkan dulu database terlebih dahulu ya. Kita tinggal pilih baru. Kemudian di sini kita tulis toko 10 ya, kita buat saja ya. Nah, database-nya sudah dibuat ya. Kemudian kita panggil WordPress-nya. Cara manggilnya sama sih, masih di di browser ya. Localhost kemudian slash toko 10. Kita enter ya. Nah, di sini sudah ada muncul instalasi WordPress-nya. Kita tinggal pilih bahasa, kalian terserah mau pilih bahasanya apa. Namun di sini saya akan gunakan bahasa Indonesia ya untuk WordPress-nya. Kalau sudah pilih bahasa, kita tinggal lanjut next saja. Kemudian kita tinggal tunggu saja untuk masuk ke platform berikutnya. Nah, di sini ada ucapan selamat datang di WordPress ya. Kemudian kita klik ayo saja. Nah, ini untuk nama basis datanya itu sesuai tadi yang kita buat di phpMyAdmin ya, sebelah sini. Nah, ini kita buat namanya toko 10. Kita tuliskan aja toko 10. Untuk nama penggunanya saya isikan root aja. Untuk sandinya saya kosongkan ya, passwordnya. Localhost ininya sudah. Nah, kita tinggal klik tombol kirim saja. Nah, di sini ada tulisan, "Oke sobat, Anda telah berhasil melewati bagian instalasi ini. WordPress sudah dapat berkomunikasi dengan database." Jadi sudah sinkronisasi antara database dengan WordPress yang kita instalkan. Kita tinggal klik jalankan pemasangan. Nah, oke. Nah, di sini teman-teman semua, untuk judul situs ini adalah toko yang akan kalian buat. Contohnya saya bikin toko 10 ya. Toko 10. Nah, ini untuk login ya, login di halaman admin. Nanti terserah nama penggunanya mau admin atau mau menggunakan nama kalian pun terserah ya, bebas gitu kan. Namun di sini usahakan teman-teman semuanya cari username dan password yang memang sulit untuk bisa dibaca oleh orang lain ya. Ini hanya contoh saja. Saya tuliskan admin 123 tanda seru tanda tanya pakai @ ya. Nah, ginilah ya.
Nah, ini saya copy biar nggak lupa. Nah, ini untuk emailnya teman-teman bebas ya. Mau masukin apa? Contoh saya mau masukkan email yopidolar@gmail.com ya. Nah, di sini kita tinggal install WordPress. Kita tunggu saja proses instalasinya selesai ya teman-teman. Ini jangan lupa juga mulai dari username sama passwordnya jangan sampai lupa agar nanti bahaya kalau kelupaan ya. Nah, di sini WordPress telah diinstal. Terima kasih. Ini berarti sudah berhasil kita instalasinya. Lalu kita login masuk. Nah, tadi untuk username-nya saya tuliskan admin. Terus untuk passwordnya saya tadi udah copy ya karena takut lupa. Nah, ini admin 123 tanda seru tanda tanya @1. Kita tinggal login saja. Nah, ini kita sudah berhasil teman-teman, sudah berhasil install WordPress di lokal. Ini kita bisa lihat di sebelah sini localhost toko 10 WP admin gitu ya. Nah, ini tata cara install WordPress di XAMPP. Dan next berikutnya teman-teman semuanya kita akan buatkan beberapa aplikasi. Jadi kalau sudah terinstall XAMPP sama WordPress ya, nanti kita bisa buatkan aplikasi-aplikasi toko online atau website jenis lainnya yang memang berbasis WordPress. Jadi pada dasarnya sebelum kita mulai ke template-template yang lain, kalian harus dulu install XAMPP-nya, kemudian kalian juga harus install WordPress-nya dulu kalau mau di lokal ya. Oke teman-teman, untuk video kali ini kita cukupkan sekian. Kita ketemu lagi di video berikutnya.